Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah. Banyak saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan sholat subuh berjemaah dengan kita, akan tetapi barangkali Allah lebih cinta kepada mereka, Allah lebih cinta kepada beliau, terpaksa beliau meninggalkan kita terlebih dahulu. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tertaburkan di atas pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang cukup singkat ini izinkanlah kami menyampaikan, ayyuhan nas qad farada alaikumul hajj. Dipermaklumkan bagi umat manusia, diwajibkan bagi Anda untuk melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka berhajilah. Siapa yang diwajibkan? Yang diwajibkan adalah orang-orang yang di dalam perjalanannya aman, kondisinya sehat, yang ditinggalkan cukup, wajib bagi mereka. Man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah dengan tidak berkata rafas dan fusuk, kharaja dhunubahu kayawma waladat ummuh, diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini yang membuat kita terangsang ingin melaksanakan ibadah haji. Kalaupun tahun ini ibadah haji dipending oleh pemerintah karena situasi dan kondisi COVID. 2 tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Jangan disesali. Hidup itu akan merasa lebih, kualitas keimanan kita akan lebih tinggi, akan lebih sempurna manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah merupakan ujian. Kalau kita memang tidak siap berhadapan dengan ujian, gak usah hidup, Bapak Ibu sekalian. Sebab yang namanya orang hidup berhadapan dengan dinamika kebutuhan, ambisi dan emosi, semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai saat dan detik ini Allah tetap sayang kepada kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barangkali ini merupakan alamat tanda-tanda akhir zaman barangkali, Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini kita banyak melupakan Allah. Oleh karenanya, sikapi COVID-19 ini sebagai bahan renungan untuk kita, agar kita lebih merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta kepada Allah Subhanahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke persoalan. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak berkata rafas dan fusuk, dosanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Tahun ini pemberangkatan ibadah haji dipending oleh pemerintah kita karena negara kita sedang dalam keadaan Covid, termasuk di Saudi Arabia sana dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ayo kita beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita di seluruh dunia Allah kembalikan normal menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji Allah berikan bonus, dikeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut bumi, seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Artinya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita terangsang melaksanakan ibadah haji. Apalagi kita beristighfar di sana, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Sholat sunnah di sana, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Raka'atun fi Masjidil Haram itu alfi sholatin. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 rakaat ketimbang masjid-masjid yang lain. Pernah enggak Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah sampai 100.000 rakaat?
Ini yang membuat kita terangsang melaksanakan ibadah haji. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 rakaat ketimbang masjid-masjid yang lain. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu imannya semakin kuat, tawaduknya kepada Allah semakin luar biasa. Namun demikian orang melaksanakan ibadah haji itu juga ujiannya berat Bapak Ibu sekalian. Termasuk ustaz Bapak Ibu sekalian. Gak gampang menjadi ustaz. Ustaz itu akan dinilai dari ucapannya, ustaz itu akan dinilai dari pakaiannya, ustaz itu akan dilihat dari akhlaknya. Kalau menjadi ustaz sembarangan, Masya Allah. Ibadah haji yang merupakan barometer di dalam kehidupan kita, pulang ibadah haji tidak ada perubahan ibadahnya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Ini yang membuat kita terangsang untuk melaksanakan ibadah haji. Wa salatun fi Masjidin Nabawi, salat 1 rakaat di masjidnya Baginda Rasul. Kalau tadi salat di Masjidil Haram di Mekah, sekarang salat di masjidnya Baginda Rasul 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya banyak orang-orang yang berlomba-lomba ingin melaksanakan ibadah umroh. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Karena ini Bapak Ibu sekalian, begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman telah dibeli jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan nilai surga adanya. Amwal dan anfus, dua-duanya merupakan bentuk jamak kufur daripada malu, bentuk jamak kufur daripada nafsu. Jiwa kita, harta kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiket bonus surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah merupakan ibadah yang amat sangat luar biasa. Di sana ada Jumratul Ula, di sana ada Jumratul Aqabah, di sana ada Jumratul Wusta, di sana ada Hijr Ismail, di sana ada makam Baginda Rasul. Manakala kita berdoa di sana, maka doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita disunahkan mencium Hajar Aswad Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, sunnah mencium Hajar Aswad itu Bapak Ibu sekalian. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, andaikan tidak karena Baginda Rasul mencium engkau wahai Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan menciummu. Takdiman kepada Baginda Rasul sekaligus syariat dan disunnahkan oleh Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, saya orangnya kecil Pak Ustaz, bisa nggak nyium Hajar Aswad itu? Kalau kita ingin mencium Hajar Aswad itu, kalau kita orangnya pendek, maka Hajar Aswad akan turun Bapak Ibu sekalian. Kalau orang kita tinggi, maka Hajar Aswad akan naik sekalian. Ini di luar intelektual otak manusia untuk memecahkan. Hebatnya Hajar Aswad itu di situ Bapak Ibu sekalian. Pak Ustaz, saya orangnya susah Pak Ustaz, bagaimana caranya untuk mencium Hajar Aswad? Tidak usah kecil hati Bapak Ibu sekalian, berusaha dan berusaha. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu itu kami berangkat ibadah haji tamattu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Nah, di Mekah masih kondisi bisa saya atur Bapak Ibu sekalian. Sebab orang melaksanakan ibadah haji itu kalau tamattu ke Madinah dulu, baru ke Mekah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Kita ikut tawaf saja. Tawaf keliling Ka'bah saja. Tidak usah mengambil miqat karena kita hanya ingin melaksanakan mencium Hajar Aswad saja. Banyak berlomba-lomba saudara kita ingin mendapatkan itu. Dan alhamdulillah keberkahan yang ada pada diri kita. Termasuk di makam Baginda Rasul. Bagaimana kita bisa ziarah ke makam Baginda Rasul sementara dijaga ketat oleh laskar pada waktu itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Haji ini luar biasa. Kenapa ini saya bahas Bapak Ibu sekalian? Karena tanggal 20 yang akan datang kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha Bapak Ibu sekalian. Momen ini kami angkat agar kita terangsang untuk melaksanakan ibadah haji. Kau boleh kumpulkan hartanya, kau boleh tumpuk hartanya. Begitu sudah terkumpul, daftarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bonus itulah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1
Nah, ada mata rantai dari haji ini Bapak Ibu sekalian, yaitu pengorbanan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam sebuah sejarah, baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah berkorban 1000 ekor kambing. Bayangkan, 1000 ekor kambing dikorbankan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, 350 sapi Bapak Ibu sekalian dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, 100 ekor onta Bapak Ibu sekalian dikorbankan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terbayang juga itu kekayaan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masa baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah masa kejayaan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kekayaannya amat sangat luar biasa. Berbeda lagi kalau kita berbicara masa perjalanan baginda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang mampu menaklukkan Dewi Amur Ratu Balqis. Lain lagi persoalannya Bapak Ibu sekalian. Pada saat baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan itu semua, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, terucap dalam benaknya, ya, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 350 sapi, jangankan 100 ekor onta, anak pun satu-satunya, kalau memang dibutuhkan engkau ya Rabb, akan kukorbankan. Masya Allah, hebat tauhidnya baginda Nabi Allah Ibrahim. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Pangkat dan jabatan dianggap kecil oleh beliau, harta dianggap kecil oleh beliau. Saya cuma rindu kepada Allah, rindu menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, rindu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jangankan itu yang kami korbankan, anak satu-satunya, kalau engkau membutuhkan ya Rabb, akan kukorbankan demi engkau ya Rabb. Masya Allah, Pak, terbayang nggak dalam benak kita? Baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lama mendambakan seorang keturunan, bertahun-tahun berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan. Pada akhirnya dijabah, endingnya dijabah oleh Allah doa itu. Lahirlah baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam, tumbuh berkembang dewasa, anak satu-satunya, si buah hati belahan jiwa pelanjut cerita penerus sejarah yang dipersiapkan menjadi estafeta dalam tongkat sejarah berbangsa dan beragama, dipersiapkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim ufi binadrika. 8 tarwiyah itu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan takwil mimpi dari Allah. Ufi binadrika, tunaikan Ibrahim nazarmu. Ibrahim tidak mampu menjawab pada waktu, ya Rabb, apa yang harus kita tunaikan ya Rabb? Tidak terjawab 8 Arafah, 9 Arafah. Ufi binadrika, tunaikan Ibrahim nazarmu. Itu pun belum terjawab Bapak Ibu sekalian. Bingung baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 10 Dzulhijjah, ufi binadrika, tunaikan Ibrahim nazar. Mimpi yang merupakan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merenung sejenak, ya Rabb, mungkinkah kami pernah bernazar, mungkinkah kami pernah terucap? Ternyata di tanggal 10 Dzulhijjah itu terjawab bahwa dulu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berucap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 350 sapi, jangankan 100 ekor onta, anak pun akan kuperkuankan di jalan Allah, anak pun akan kukorbankan jika engkau membutuhkan ya Allah. Ternyata ini jawabannya. Dipanggil baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya bunayya ara fil manami anni adauka fandur ma tara. Wahai anakku, ayah mimpi memotong lehermu nak, dan mimpi ini benar anak. 3 kali berturut-turut anak. Gak mungkin mimpi ini tidak benar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala nak. Bagaimana menurut engkau nak? Masya Allah, anak satu-satunya dipanggil mau dipotong lehernya. Terbayang dalam benak kita yang gak punya anak ingin punya anak, yang punya anak kadang gak mau pengen dibunuh-bunuh. Masya Allah. Yang lahir di luar nikah, LKMD, lamaran kering, batang fisik. Masya Allah. Banyak bayi-bayi yang bergelimpangan yang tidak bertanggung jawab orang tuanya.
hasil perzinahan, hasil perselingkuhan mereka. Masya Allah. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ayah, saya Ismail anak satu-satunya yang siap menggantikan ayah sebagai estafeta dalam tongkat sejarah berbangsa dan beragama. Jika memang dibutuhkan oleh Allah, Ismail rela dipotong lehernya ayah. Masya Allah, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Lalu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail alaihissalam, lalu dibandingkan lehernya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Pada saat pedang itu sudah menghunus menempel di leher Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada mereka, Jibril, kau terbang ke langit, jemput itu yang bernama kambing, domba, untuk menggantikan leher baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari sanalah awal pengorbanan seorang hamba disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana hari raya Idul Adha akan segera tiba. Di situ ada hari raya kurban. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan atensi daripada uang-uang kita, daripada harta-harta kita, daripada domba-domba kita, daripada sapi-sapi kita. Oleh karenanya pertanyaannya sekarang, mana baginda Nabi Allah Ibrahim di tahun 2021 dan mana baginda Nabi Allah Ismail di tahun 2021? Jawabannya adalah, ayo kita action. Mudah-mudahan kita bisa menggantikan leher baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam, bisa bertindak sebagai baginda Nabi Allah Ibrahim, dan bisa bertindak sebagai baginda Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu dibutuhkan untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah memiliki keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban, lam yakun yahudiyan wa in kana nasraniyan, silakan kau pilih mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Hadis ini dua, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengancam orang yang sudah kaya tidak melaksanakan ibadah haji, sama lam yakun yahudiyan wa in kana nasraniyan, silakan kau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Dan juga diancam oleh baginda Rasul, orang yang tidak berkorban itu pun diancam, silakan mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi baginda Nabi Allah Ibrahim di tahun 2021 dan menjadi baginda Nabi Allah Ismail di tahun 2021. Sebelum kita tutup doa, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada seorang ibu-ibu, kalau memang ibu gak punya uang, ibu gak punya duit, tidak usah melaksanakan ibadah haji, tidak usah melaksanakan ibadah umroh, cukup taat kepada suaminya, pahalanya amat sangat luar biasa. Ya ayyuhan nisa, atiiullah wa atiiur rasul wa antum sajiduna li annahu amrun wajibun. Wahai seorang wanita, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada suamimu, li annahu amrun wajibun, karena itu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perintah suami tidak menyimpang agama, sepanjang itulah istri wajib taat kepada suaminya. Wa namuka masawjiha musulnawi ka'bati. Kalau ada seorang perempuan tidur bersama suaminya, maka pahalanya sama tidur di dalam Ka'bah. Wa qabla du'a ila zawji mislu qabla al-hajar al-aswadi. Kalau ada seorang perempuan mencium suaminya dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama mencium hajar aswad. Hajar aswad adalah batu hitam. Kalau kebetulan suami ibu hitam, itulah hajar aswad. Pulang pengajian nges-nges bojone, insya Allah kita akan mendapatkan pahala mencium hajar aswad. Monggo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu sangat amat luar biasa. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita gaungkan kepada Allah, COVID-19 akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kita terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
Hadirin yang kami hormati, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.